Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Bagus Chandra Wibawa dengan NIM 192231065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal Comstock yang sudah saya lakukan. Saya menggunakan 3 jurnal. Untuk jurnal utamanya berjudul Improving Nutrition Service to Reduce Plate Waste in Patients Hospitalized Based on Theory of Constraint. Kemudian jurnal pendukungnya ada 2. Yang pertama, Analisis Food Waste Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Yang kedua, jurnal pendukung khusus uji validitas yang berjudul Nutrition Estimation of Leftover Using Improved Food Image Segmentation and Contour-Based Calculation Algorithm. Tujuan penelitiannya, jurnal utama oleh Rohmat et al. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari instalasi gizi dengan cara mengoleksi sisa makanan di rumah sakit. Jurnal pendukung dari Mumpuni dan Sania, tujuan untuk mengetahui food waste yang ada di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik beserta faktor penyebabnya. Untuk metode penelitian dari masing-masing jurnal sama-sama menggunakan metode studi cross-seksional. Untuk desain penelitian, jurnal utama merupakan penelitian cross-seksional dengan analisis kendala berdasar pada theory of constraint untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah di antara kendala-kendala yang ada. Penelitian dilakukan dengan teknik pengambilan data observasi langsung, wawancara, dan pengambilan data dengan kuesioner. Variabel yang dianalisis untuk menentukan kendala adalah food waste, menggunakan metode Comstock dengan 7 skala, serta data skala hedonik yang berisikan tentang kesukaan terhadap rasa, aroma, tekstur, porsi, tampilan, serta kepuasan terhadap makanan yang disajikan. Skala yang digunakan untuk hedonik adalah skala Likert 1-4. Skala Comstock yang digunakan adalah skala 1 untuk 100% makanan tersisa, skala 2 untuk 90% makanan tersisa, skala 3 untuk 75% makanan tersisa, skala 4 untuk 50% makanan tersisa, skala 5 untuk 25% makanan tersisa, skala 6 untuk 20% makanan tersisa, dan skala 7 untuk tidak ada sisa makanan. Pengambilan data makanan sisa dilakukan dengan observasi langsung, sementara pengambilan data hedonik dilakukan menggunakan kuesioner. Setelah data terkumpul, maka dilakukan focus group discussion untuk menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan. Untuk jurnal pendukung, desain penelitiannya adalah menggunakan desain cross-seksional dengan metode analisis deskriptif dan pengolahan data menggunakan metode taksiran visual Comstock dengan 6 skala poin. Skala 0 jika dikonsumsi seluruhnya oleh pasien, skala 1 jika tersisa 1/4, skala 2 jika tersisa setengah, skala 3 jika sisa 3/4, skala 4 jika hanya dikonsumsi sedikit, 1 sendok kurang lebih. Kemudian skala 5 jika makanan tidak dikonsumsi sama sekali atau utuh. Kemudian penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Kemudian ini dilakukan pada tanggal 28 sampai 29 Oktober 2019. Populasi dari penelitian oleh Rohmah et al. Adalah seluruh porsi makanan yang disajikan pada pasien kelas 2 dan 3, 19.230 pasien di Rumah Sakit Islam Surabaya. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh porsi di populasi, yaitu 19.230 pasien kelas 2 dan 3 dari RSI Surabaya. Untuk jurnal dari Mumpuni dan Sania, subjek penelitiannya adalah pasien rawat inap di ruang Bougainville, Dahlia, Wijakusuma, Anggrek, dan Gardena, yaitu sebanyak 28 orang pasien dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Artikel penelitian dari Rohmah et al. Memiliki langkah-langkah. Yang pertama, enumerator yang terdiri dari petugas gizi dilatih untuk menyamakan persepsi terkait porsi makan dan cara mengukur secara visual. Yang kedua, melakukan pengambilan data dengan Comstock 7 skala. Yang ketiga, melakukan pengambilan data hedonik menggunakan kuesioner. Yang keempat, melakukan FGD untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah dari data yang telah didapat. Kemudian 5, membuat rekomendasi perbaikan pelayanan gizi di rumah sakit berdasar hasil FGD. Kemudian penelitian dari Mumpuni dan Sania memiliki langkah-langkah. Yang pertama, melihat data pasien melalui rekam medis. Yang kedua, melakukan wawancara, pengisian kuesioner, dan observasi sisa makanan subjek untuk memperoleh data food waste. Yang ketiga, data yang diperoleh diolah menggunakan Microsoft Excel versi 2013. Hasil penelitian dari Rohmah et al. Adalah yang pertama, ditemukan bahwa 26,59% dari porsi makanan yang teliti bersisa. Berdasar hasil analisis prioritas masalah, menu nasi tim 41,9% adalah menu yang paling sering bersisa di kelompok makanan pokok karena rasanya tidak sesuai pasien. Pada kelompok menu hewani, ikan dengan persentase 46% adalah menu yang paling banyak tersisa karena bau amis dan duri yang ada pada ikan. Kemudian pada kelompok makanan nabati, tofu dengan besaran 40% adalah makanan yang paling banyak tersisa karena rasanya yang hambar. Pada kelompok sayuran,
Kelompok sayuran tidak berkuah sebesar 49,3% adalah jenis makanan yang paling banyak tersisa karena rasanya tidak disukai pasien. Kemudian dari penelitian dari Mumpuni dan Sania, besar waktu makan yang paling banyak food waste adalah makan pagi dan makan malam, sedangkan untuk jenis bahan makanan yang paling banyak food waste adalah jenis sayuran. Menu makanan yang paling banyak food waste adalah pindang telur, tahu bumbu Bali, acar sayur krai dan wortel, ayam goreng Laos, lodeh labu siam dan kacang panjang, sup gambas wortel makaroni, dan oseng kacang panjang wortel. Diketahui alasan pasien tidak menghabiskan makanan karena terlalu asin, terlalu manis, hambar, dan penampilan kurang menarik. Untuk uji validitas, menurut penelitian dari Adi Nugroho et al. Tahun 2023, metode Comstock memiliki keakuratan yang hampir sama dengan metode Food Image Segmentation Contour-Based Calculation Algorithm. Keunggulan dari penelitian oleh Rohmah et al. Adalah jumlah sampelnya yang mampu mencakup seluruh populasi dan berhasil mengamati seluruh menu dalam siklus 10 hari. Selain sisa makanan, penelitian ini juga mengungkap data hedonik atau kesukaan pasien terhadap rasa, aroma, tekstur, porsi, suhu, tampilan, dan kepuasan secara umum. Kemudian metode Comstock yang digunakan selama 10 hari berturut-turut berhasil menggambarkan sisa makanan untuk seluruh menu. Untuk jurnal dari Mumpuni dan Sania, keunggulannya adalah dapat menunjukkan bahwa metode Comstock menggambarkan dengan baik sisa makanan pasien pada tanggal 28 dan 29 Oktober untuk makan pagi dan makan malam. Kekurangan dari penelitian dari Rohmah et al. Adalah penelitian ini tidak menjelaskan adanya potensi bias berupa ada kemungkinan perubahan komposisi pasien akibat arus keluar masuk pasien rawat inap. Kemudian dari kekurangan dari penelitian Mumpuni dan Sania adalah tidak menunjukkan metode pengambilan data berupa wawancara dan kuesioner secara terperinci, terutama untuk alasan ketidakpuasan dan kepuasan pasien terhadap suatu menu makan. Kemudian penelitian ini juga tidak menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusinya dalam memilih subjek. Yang ketiga adalah penelitian ini hanya terbatas pada menu di tanggal 28 dan 29 Oktober saja. Kemudian yang keempat, adanya ketidaksesuaian pada penjelasan dan hasil. Dijelaskan bahwa analisis food waste dilakukan untuk menu pangan pagi, siang, dan malam, namun yang ditampilkan pada hasil hanya menu pagi dan malam saja. Kesimpulan dapat diambil dari penelitian Rohmah et al. Adalah sisa makanan dapat mengurangi kualitas layanan dan gizi. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala adalah mengadakan pelatihan untuk petugas instalasi gizi terkait keterampilan memasak untuk menghilangkan bau amis, menambah cita rasa makan, dan menghadirkan variasi menu. Adanya uji hedonik berkala terhadap makanan dengan pasien sebagai responden perlu diadakan untuk memastikan menu yang disajikan berkualitas. Kemudian untuk artikel dari Mumpuni dan Sania, dapat disimpulkan bahwa berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa food waste pasien rawat inap di RSUD Ibnu Sina paling banyak yang tersisa adalah sayuran. Kemudian faktor yang pengaruh adalah rasa terlalu asin, terlalu manis, hambar, dan penampilan kurang menarik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.